Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 11 semester 2 kurikulum Merdeka fase F. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai menuju peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun topik materi yang akan kita bahas diantaranya adalah janji kemerdekaan oleh Jepang, pembentukan PPKI oleh Jepang, dan peristiwa Rengas Dengklok di Jawa Barat. Pertama, mari kita bahas bagaimana situasi di Indonesia pada bulan awal pada tahun 1945, di mana pada saat itu Jepang merasa bahwa Perang Asia Timur Raya ini mendekati ujung akhir dan hampir dipastikan bahwa Jepang mengalami banyak sekali kekalahan terhadap sekutu. Nah, untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan, akhirnya melalui Marsekal Terauchi pada 7 Agustus 1945, beliau memberikan janji kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan sekiranya pada tanggal 7 September 1945. Nah, untuk mewujudkan janji tersebut, akhirnya tiga tokoh bangsa, yaitu Rachid Manidjodiningrat, Muhammad Hatta, dan Soekarno, ini dipanggil menuju darat Vietnam pada 9 Agustus 1945. Dan pada tanggal 12 Agustus ini, agenda beliau yaitu diantaranya adalah menerima janji kemerdekaan, kemudian pengesahan dan pelantikan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah beliau melaksanakan semua agenda di darat Vietnam pada tanggal 14 Agustus 1945, kembali lagi ke Jakarta. Nah, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu PPKI. Pada awal mula pembentukan PPKI ini, 9 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, Rachid Manidjodiningrat ini menuju darat Vietnam. Ketiga tokoh ini bertemu dengan Jenderal Terauchi 12 Agustus. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan janji kemerdekaan dan akan segera diwujudkan dengan membentuk PPKI. Anggota PPKI ini berasal dari beberapa kelompok yang dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi. Anggota, tujuan dan tugas dari PPKI. Tugas dari PPKI ini adalah mempersiapkan kemerdekaan dengan tujuan melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI, untuk menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Adapun anggota PPKI diantaranya adalah pada awalnya anggota PPKI ini hanya 21 anggota termasuk Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil yaitu Muhammad Hatta. Sedangkan anggota diantaranya ada 12 dari orang Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa. Sebelum dibubarkan, anggota PPKI ini bertambah menjadi 27 orang. Nah, menjelang peristiwa proklamasi, pada tanggal 14 Agustus 1945 ini, sepulangnya Soekarno-Hatta dan Rajiman dari darat Vietnam, ternyata ada sebuah peristiwa besar di dunia, yaitu dengan penyerahan Jepang terhadap sekutu yang ditandai dengan pidato kekalahan dari Kaisar Hirohito Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir ini mendengar kabar bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu. Kemudian disampaikan kepada para pemuda dan kepada Soekarno dan Hatta. Syahrir mendesak untuk segera memerdekakan Indonesia, namun usulan tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Sehingga akhirnya terjadilah perbedaan pendapat menjelang proklamasi, di mana ada dua kubu yang berbeda pendapat. Yang pertama adalah dari golongan muda, ya ada Soekarni,
Syed Timur-Lake dan lain-lain, ini berpendapat bahwa Indonesia ini harus segera dilakukan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan dengan kekuatan bangsa sendiri. PPKI ini adalah bentukan Jepang sehingga dipandang tidak tepat jika kemerdekaan ini disiapkan oleh PPKI. Sedangkan pendapat dari golongan tua, diantaranya ada Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menyatakan bahwa belum ada berita resmi mengenai kekalahan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui PPKI secara resmi, disahkan oleh pemerintah militer Jepang karena para golongan tua ini lebih mementingkan aspek legalitas ya, dibandingkan dengan hanya pengakuan sementara karena urusan dengan negara, legalitas itu sangat penting. Sehingga nanti di kemudian hari tidak akan menimbulkan permasalahan tentang legalitas kemerdekaan itu sendiri. Kemudian kemerdekaan Indonesia harus sesuai dengan janji Marsikal Terauchi 7 September 1945. Terjadinya perbedaan pendapat ini akhirnya membuat golongan pemuda menggelar rapat ya. Di antaranya ada Sukarni, Mikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Singgih. Dan mereka berpendapat bahwa mereka harus membawa kedua tokoh Soekarno dan Hatta untuk keluar ke Jakarta, mengasingkan diri agar tidak terpengaruh dari pengaruh Jepang. Maka para pemuda ini membawa kedua tokoh beserta keluarganya ke Rengas Dengklok, sebuah daerah di Karawang. Pada malam hari, Soekarno-Hatta dan ini dibawa oleh pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya Mas Subarjo menemui Wikana untuk bertemu dan untuk meredakan situasi. Nah, Mas Subarjo ini bertugas untuk menjemput Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta ke rumah kediaman Laksamana Meda. Pada saat itu Ahmad Subarto menjanjikan akan mengiyakan usulan dari para pemuda. Nah, sekembalinya ke Jakarta, Soekarno dan Hatta dibawa ke rumahnya Laksamana Maeda. Di sana beliau bertemu dengan para petinggi Jepang yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah Hoji Yamamoto yang memutuskan ternyata penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia harus melalui PPKI ditolak karena Jepang harus mempertahankan status quo Indonesia sampai tentara sekutu datang. Artinya bahwa ketika Jepang memutuskan harus mempertahankan status quo, setelah nanti sekutu datang berarti Indonesia akan dijajah lagi. Akhirnya para pendiri bangsa kita atau bangsa kita akhirnya berunding dan menentukan nasib bangsa Indonesia sendiri, bahwa akhirnya dicapai kesepakatan untuk melaksanakan proklamasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia itu sendiri, dan akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.